Gini Pak Dery, Oh, gimana? sebelum kita mulai nih, saya mau Oke, bertanya dulu, boleh? boleh, boleh, boleh. Kan ini Pak Dery lulusan dari ekonomi ya. Betul, betul. Coba Pak Dery tahu nggak tentang GTA SA? GTA SA, penulis, mohon maaf sebentar. Saya belum pernah dengar kata-kata itu ya. Belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Bisa call friend? Boleh Nggak, serius, saya Pak. perjelas? Nggak, nggak, Ini perjelasan. Kok boleh, belum boleh. jadi? Karena sampai saat ini, sejauh ini, saya belum pernah mendengar singkatan seperti itu, Pak Iko. Udahlah, tutup lah. Orang lanjut emang. Oke, oke. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam datang di warahmatullahi. obrolan serius episode selanjutnya. Hmm, Kita kasih judul dulu yaitu debat cawapres. Oke, oke. debat Hasil cawapres debat yang cawapres kemarin. hasil debat cawapres enggak kemarin, beberapa hari yang lalu. Beberapa hari ke belakang. Terus, Eh, Tadi kan sekilas sudah nih tentang sebuah pertanyaan yang membingungkan. iya, Ternyata pertanyaannya itu bisa menjebak karena memang tidak tahu ya. jebakan sebetulnya. Memang jebakan. Orang bahasa namanya. Sok, boleh mau dibahas sebelah mana lah sok Nah, jelas. sih gitu. Biasa sih ganu baheula. Mangga. Cik menurut Pak Dery nih, dari kesimpulan debat yang kemarin yang menang yang Jauh mana? kesimpulan si Aji. Kan kesimpulannya lah, mungkin di breakdown, di Oke, sip, pecah-pecah. sip. Oke, oke, siap, siap. Kumaha sok mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Teman-teman, mungkin tadi udah dipaparkan sama MC kita. MC apa MC. jurnalis? MC ya. 10 lulusan terbaik kok jadi MC. Oke, teman-teman, sebelumnya saya akan mengucapkan beribu-ribu terima kasih Iya. kepada Pak Mahmud dan juga Pak Mahfud MD dan juga kepada Pak Imin karena di situ terlihat bahwa Pak Gibran sangat layak sekali menjadi Cawapres. cawapres. Gini, itu kesimpulan dulu ya, poinnya dulu aja. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Mahfud MD dan juga Pak Imin ketika hasil debat cawapres kemarin ya. Itu menjadi salah satu bukti ternyata Gibran itu memang layak untuk diangkat menjadi cawapres dari Prabowo. Karena gini, yang pertama, ketika melihat paslon 2 banyak sekali ejekan. Ya. Sebelumnya banyak ejek, tapi sekarang masih ejek. Satu nih, yang saya dengar sampai sekarang masih terngiang-ngiang ya. Debat diadakan dulu sebelum yang sah dari KPU ada. Itu Gibran banyak. Gibran gak datang. Anak kecil pasti mau datang lah. Cuma bisa naon saya tak cuma ngandalkan unggul bapana. Lo baru ngomong Jika gitu. Magna. Nya amangna nyagain amangna nyumput daerah. Terus Kesimpulan dari semalam ternyata Gibran bukan sekali mengimbangi ya, tapi bisa menjebak, bisa memberikan pembukaan yang sangat keren gitu. Serius ya, ketika saya melihat paslon nomor 2 tiba-tiba mangga untuk paslon nomor 2 visi misinya hiji saya itu ngebacakan jawaban. Ya mah antara ngerakan atau membanggakan gitu. Nah hati ya mah benar cep ternyata. Aplaus sekali buat Mas Gibran. Mungkin saya menyebutnya kembali Ade Gibran ya. Sekarang mah Mas Gibran. Mungkin selanjutnya kami Bapak Gibran. ya, itu untuk paslon karena kan ini pendukung paslon 2. Ya, bisa disebut seperti itulah. Itu dari paslon 2 ya. Nah, terus ketika kita melihat anjing berat sebelah Mahfud MD ya. Iya, terus siapa sih yang nggak tahu Mahfud MD gitu? Dengan karirnya cemerlang, dengan pangkat atau istilahnya sekolahnya yang tinggi, ahli hukum mungkin bisa dibilang dia sudah mentok gitu kalau belajar hukum ya. Sesuatu masalahnya satu ya mungkin untuk liliknya udah ada jalan untuk menyelesaikan itu kalau dalam hukum. Tapi ketika kemarin saya katakan Mahfud MD kurang mendominasi gitu. Iya. Ya. Dari capres mungkin oke. Nomor 1 keren. Nomor 3 biasa aja. Nomor 2 yang terpojokan tapi dalam kemana aja tapi dalam cawapres kemarin Pak Mahfud MD saya katakan kurang. Ya. Begitupun untuk Caimin. Sangat kurang sekali menurut saya. Kenapa dikatakan sangat kurang sekali? Karena apa?
ekspektasi ekspektasi masyarakat sangat tinggi sekali terhadap beliau. Yang pertama mungkin beliau itu ketua umum partai lah. Orasi atau ajakan atau pembukaan atau apanya mungkin harusnya keren gitu. Ini malah orang selepet aja. Itu mah hal yang maaf ya biasa gitu. Gak ada yang lebih wow dari yang diharapkan seharusnya gitu. Makanya kenapa saya bilang biasa aja ya. Ini versi saya gitu ya. Kalau mungkin kalau melihat pandangan orang pasti berbeda. Ini mah versi kita. Versi saya sendiri yang akan dibawakan di channel ini ya. Ya emang kurang gitu. Bahkan ada yang nyebut juga mengimbangi bisa. Tapi kalau menurut saya pribadi ya unggul sedikit lah paslon nomor 2 dari 3 dan 1 gitu. Kalau dipresentasikan mungkin untuk Gibran bisa lah 40% lah. Yang lain sih bagi 2. Itu. Sebetulnya nggak terlalu jauh ya, cuman ekspektasi masyarakat itu terhadap Gibran ya jelek gitu awalnya. Ya. Tapi ketika kita melihat ketika kita melihat pengamat ada yang bilang kayak gini, oh ternyata mungkin bisa jadi konsultan politik itu Asia, bro. Nah, kenapa Asia? Ya udah kelihatan ketika Asia mah orangnya tuh benar-benar diajak dulu, ketika dia tampil harus memberikan yang terbaik gitu. Itu tuh biasanya budaya-budaya konsultan politiknya dari Asia. Ya, itu budayanya kayak gitu. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Datanya kredibel ya, harus dicek. Bisa dicek itu. Itu kesimpulan debat dari kemarin. Oh. Serunya biasa we. Yalah. terus ada itu. Ya. Menurut saya baik. Cek MC baik. Nah, ini kan versi saya. Ya karena kan kita dua kepala ya. Pasti ada pembeda lah. Ya juga pengen tahu. Coba aja jabarkan hasil debat kemarin apakah sama ya. Kalau sama ya kita tinggal minta dana kampanye lah. Kalau beda punya kita nggak apa-apa, harus saling menghargai juga. Tapi menang dana masa ruas sih ada. Jadi kadang kok kepentingannya benar kan gitu. Cina kepentingan kemarin mau Prabowo Pak Anies cina mantap. Prabowo sangat ini sekarang mau studi power ini. Kita kan kepentingan cina baheula. Gitulah ya. Sok kuma cik. Menurut Pak Iko apakah hanya sama atau ada yang lain boleh dipaparkan? Enggak, kalau pandangan saya mah memang Gibran bagus, tapi memang tidak terlalu spesial. Kenapa bisa disebut bagus? Karena memang ekspektasi dari masyarakatnya sebelumnya itu rendah gitu. Setuju. Banyak yang meng-underestimate. Itu tapi ternyata ini kok bisa. Tapi terus untuk Mahfud MD menurut saya bagus juga gitu. Yang menjadi agak kurang bagus karena ekspektasi masyarakatnya terlalu tinggi pada Mahfud MD. Jadi kurang deh nanti hanap naik ke luhur, nanti luhur turun ke hanap. Kecuali Caimin mau ekspektasi ternyata emang kan orang pernah mengatakannya iya statement orangnya statement orang ya baru lagi ya statement orang kan hiji cik orang oge blunder Pak Anies teh milih cawapres cik bukan ya mah sok survei mengatakan oke, Anies unggul pas cawapres unggul saha kan dua deui unggul kan Pak Anies geleng-geleng wah benar ternyata dia juga merasakan hal seperti itu ya cuman aduh apalagi mah AHY enggak kalau AHY makin jelek gitu ya namanya heureuna lah gitu aduh apa orang salah benar gitu tapi di antara banyak pilihan emang agak kurang gitu ya sih lagi gitu ya soalnya meskipun Pak Amin atau Caimin itu pernah menjabat di pemerintahan juga dan sekarang pun menjabat sebagai kepala partai ya tapi belum terlalu branding personal kuat gitu terlalu kuat kalau harus menjadi sosok Indonesia ya tapi kalau misalkan sosoknya mungkin di salah satu tempat salah satu wilayah oke, pasti dia di atas gitu tapi ini kan pemilihan presiden bukan pilkada daerah gitu ya, jadi ya mohon maaf gitu siapa sih yang nggak tahu Mahfud siapa sih yang nggak tahu Gibran gitu anaknya Prabowo anaknya Jokowi mungkin sedikitnya ya pansos sedikit nggak ada gitu sedangkan PKB ya tahu sendiri
Jadi mungkin iya presentasinya gimana? Presentasi dari ketiga itu. Presentasi dari hasil cawapres kemarin. Iya sama, jadi Gibran 40, Mahfud 40, Caimin 20. Terus saya siapa analis? Saya bener 20 pas 100. Oh, 40 40 100. Jadi kan yang di bawah naik ke atas, yang di atas turun ke bawah. Jadi ketemu di tengah lah. Iya, serius. Kenapa gini? Ketika melihat Caimin ya kayak bukan mau kampanye. Kayak biasa aja gitu. Iya, memang kayak terlihat tidak persiapan. Tuh, itu kalau Gibran kan gagasannya keluarnya, meskipun gagasan hasil ngapal pun kan ya. Kelihatan menghafal tapi minta tawar gitu, takut mau iya. Meskipun dia menghafal tapi menguasai santena gitu. Mahfud MD ya meskipun menghafal tetap juga terkuasai. Kalau Caimin ketika ditanya ya kayak belum pas gitu. Jawabannya malah kemana dulu. Poinnya satu, dia ngerangkanya malah di kiri ya, langsung di depan. Banyak yang gak nyampe jawabannya. Iya, banyak yang gak. Malah Gibran ketika ditanya jedak nyampe. Oh ya, ini ada pertanyaan yang menjadi sorotan nih. Apa? Ini strategi yang pernah dipakai oleh Pak Jokowi juga. Sama. Ya, tentang pertanyaan yang SGIE. Ya. Terus ditanggapi oleh Pak Anies nih pas setelah debat. Nonton sampai akhir? Geleng-geleng ya malah. Enggak, pas Pak Anies menanggapi cerita Pak Anies teh harusnya kalau misalkan debat sudah mencapai di level nasional seperti ini, yang dibahas itu harus substansional, bukan teknis. Jadi lain tengah bahas naon kepanjangan dari sesuatu, orang teh, tapi harus sesuatu itu bermanfaat atau henteu jeung lain. Jadi intinya mah sejauh mana Anda menguasai sesuatu ini. Nah, jadi kan pas pertanyaan SGE malah bingung batur teh googling lah nama SGE gitu. Oh iya, tapi itu mah strategi sihnya. Iya memang strategi. Sebenarnya memang saya sepakat jeung Ani sepakat karena memang sudah di nasional mah memang sudah seperti itu harusnya. Sama Gibran juga sepakat karena memang di dalam debat itu tidak ada aturan seperti itu ya. Tidak ada aturan tidak boleh menanyakan hal seperti itu. Iya, sama saya setuju juga. Ketika statement Pak Anies seperti itu, oke, sangat bagus sekali. Cuma yang disayangkan, ini kan debatnya udah kedua kali ya dari putaran ini udah kedua kali debat. Ya kenapa gak ada strategi itu gitu? Kenapa gak bisa nebak akan seperti itu? Harus tahu apanya seperti itu. Benar tuh. Kenapa sih tidak istilahnya tidak menyiapkan strategi juga yang ketika ada seperti itu gitu. Jangan santuna jangan mohon maaf saya gak tahu hal ini belum pernah tongki teuing gitu misalkan ya jawab dengan apakah ini masalah ekonomi atau apa ya mungkin akan bisa lebih keren gitu kalau gak tahu asa kurang jawabannya meskipun dia betul gak tahu jujur terus terang ya santun kaki matu malihnya jadi turun gitu kita kan poinnya di situ mata Cik Gibran mohon maaf ya Caimin pertanyaannya sangat sulit. Bukan sangat sulit sebetulnya, tapi sangat sulit diartikan. Sebenarnya kalau misalkan yang nontonnya memang pengamat-pengamat, pertanyaan itu kayak hanya tidak pantas pertanyaan itu. Ya, tapi kan untuk orang-orang yang tidak paham tentang politik dan lain sebagainya bakal melihat bahwa Caimin itu bisa ngejawab, jadi bakal ada dua sisi. Gitu. Sedangkan ini Gibran apalan kan kieu. Itu konsultatif. Tapi kan lawan Cik mah anjing nah Gibran nanya nasi kieu gitu. Tapi kan perlu paham keren gitu jawab pertanyaannya itu salah satu naikkan track record Gibran diangkat didinya memang lagi dibahas kan lagi dibahas tapi kieu nu kurang kamari ditangkapnya di nu kamarinya lebih seru nu urang teu mah soalnya naon terlihat ada yang benar-benar belum siap terlihat siap pisan gitu mencolok pisan gitu ketinggali bahwa si itu harus mempersiapkan data yang sangat gini dan itu kayak biasa aja puntennya biasa aja nomor satu itu sebetulnya iya biasa aja karena mungkin puntennya kalau nggak masalah debat mungkin Gibran udah pengalaman ketika pilkada calon di Solo itu kan bukannya boneka lah ya meskipun banyak isu-isu seperti itu tapi santunnya makanya pernah manggung gitu. Sedangkan Pak Imin atau Caimin dan juga Pak Mahfud ya dia pernah lah seperti ini.
ketika diajak debat hukum, diajak debat tentang politik-politik yang lain, mungkin mereka berdua lebih oke. Tapi dalam hal ini Gibran punya panggung yang kedua kalinya, jadi mentalitinya lebih kuat gitu. Ya karena memang semua mata itu tertuju kepada Gibran. Iya. Gibran tuh bisa ngomong tuh ente gitu. Asli itu kan tujuan orang-orang. Orang seumur hidup ya, banyak seumur hidup nonton cewapres sampai tamat, ya bisa di pamajikan. Kira-kira cerita budak diantepkeun ku urang, bikin teh teh budak kira hayang ka. Kela Stres kieu. Iya soalnya debat terdangan ningali aja. Biasanya ada yang dipermalukan. Terdangan teh memang pendukung nomor 2 kan namanya. Jadi terdangan gitu tuh. Urang bisa sifat-sifat babaturan gitu ya. Tapi kasapat sih kurang nonton eta. Karena serius sekali. Jadi teman-teman semua, dari hasil debat kemarin mungkin kesimpulan kami agak berbeda ya. Karena sudut pandang kita memang berbeda, kepala kita beda, perasaan kita berbeda, bahkan kepala kita bisa berbeda juga. Kalau saya belum. Karena sejauh ini insya Allah Indonesia akan melahirkan pemimpin yang amanah, patona. Anjing dipimpin ku Nabi. Santernya mendekati lah cepnya dari bukannya kan Jokowi itu seperti Umar bin Khattab. Benar aja. Ya, kembali lagi ke pembahasan tadi ya tentang cawapres kemarin ya. Untuk melihat rekrutmen, untuk melihat apa namanya? Ya, apa tuh aja? Memilih salah satu calon cawapresnya ya. Ini terjawab sekali. Ternyata meskipun banyak yang merendahkan gitu, meragukan, ini akan menjadi sangat peluang sekali untuk kedepannya 5 tahun ke depan nanti kan semoga aja ya, semoga peraturan ini akan bertahan selama-lamanya. Jadi banyak juga pemuda-pemuda yang akan dirangkul sama yang tua-tua gitu. Gak mungkin lah yang maju tua-tua semua mungkin pengalamannya lebih real atau pengalamannya lebih lama, tapi ketika melihat kemampuan anak muda bisa seperti ini, banyak juga yang pengen ternyata. Ya misalkan Giring. Kenapa Giring? Giring. Mimpi kan gitu ya. Salah kunci. Gitu sih. Ada kesimpulan tadi debatnya. Ya kesimpulan tadi. Pandangan. Surang. Iya. Tutup aja. Iya, seberapa menit ya? Sekarang 17 menit. Aji, goreng sahala tuh ya. Bisa goreng paslon buat Caimin. Setengah goreng sih. Enggak. Cek kata yang sering muncul nih dari debat yang kemarin apa aja? Debat kemarin teh mau saya tangkapnya. Kata yang sering muncul. Selepet. Terus lain sisi lah dong. Kalau dari Gibran mah hilirisasi ya. Terus ayah dari yang saya hormati gitu ya terus. Saya hormati Mahfud MD yang kalau dari Mahfud MD yang Mahfud MD yang betul. Kalau Caimin kebanyakan offset mainnya satu macam bener. Eta. Cuman saya macet anu disayangkan ke orangnya. Itu kan debat cawapres. Debat ku didampingi ku capres nah gitu. Ini kan seru. Cai hayangna teh jadi ya sorangan gitu bisa meureun gitu. Apakah ini teh ada ketakutan dari Gibran? Bisa jadi juga kan dari kedua paslon. Anjing cai cawapres aing pernah gitu. Di sini teh pinter jadi lebih pinter gitu. Bisa jadi kan. Banyak juga step yang mengatakan seperti itu. Ya harusnya enaknya itu fair lah kalau misalkan cawapres cukup didampingi lah. Cik netral mentalnya karuat gitu capres didampingi Gibran nyari eta mah kan bisa gitu nya santena nu di luhur nu didebatkeuna ieu kan kadua didampingi ku bapak nangis akeun ieu mah ya siga dampingi bapak gitu bapak diantar ayo jajapkeun mesti ada heurean beureun mun kasar mah jadi asal sarif debatkeun budak gitu sebenarnya ngadukeun budak. Makanya teman-teman buat pendukung paslon 1, 2, 3 sebelum kalian memutuskan kembali untuk
untuk fanatik sekali kepada pilihan kalian, ya tonton dulu aja debatnya sampai beres gitu. Tapi ketika kalian nggak pengen belok ya nggak nonton debat lah. Bukan mah jangan tonton debat takutnya belok gitu. Nanti malah pasti ya saya mah gitu. Pemajikan cenah. Saya mah tidak mau nomor satu cenah. Banyak retorika, banyak pilihan ini itu. Saya mah yang tegas aja nomor dua cenah. Salakina saya gitu. Bawa ayo fix Fix ulah dibawa-bawa ke keluarganya ieu mah kade. Saimah jadi wawu. Tinu pernikahan jadi balik. Budak maslon budak hayang ka dieu, indung hayang ka itu. Terbalik gitu. Dan juga buat teman-teman semuanya, jangan sampai terpecah belah suku gitu. Kita harus bersatu, harus kita harus menyatukan suara kita. Yang tidak terpilih harus menerimakan meskipun jadi oposisi ataupun nanti mungkin diajak juga. Kita kan ngomong yang pemilih atau macam capres cawapres itu. Yang di mana nah iya Di sangguan yuk. Sangguan kabeh ya banyak. Gitulah tuh orang macet ya penutup di cip. Ya tuh penutup di orang mah. Jadi untuk seluruh warga Indonesia yang memang sudah 17 tahun jangan golput. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.